Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Langkah Menghidupkan Allah. Tidaklah mudah untuk memiliki hati yang tidak bisa dibahagiakan oleh dunia. Itu bukan perkara sederhana, saudara. Maka jangan sampai kita tidak menggumulinya. Kita harus duduk diam di kaki Tuhan, lalu berkata, "Selidiki aku, Tuhan, kalau jalanku salah." Begitu seharusnya, saudara, karena hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Kita itu bisa menipu diri kita sendiri. Saudara, Tuhan mengajar kita untuk haus akan Dia, supaya kita tidak membahayakan siapapun. Kalau kita haus akan sesuatu selain Tuhan, kita sejatinya membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya orang yang serakah. Ia haus akan harta, maka ia membahayakan orang lain dengan memeras, menindas orang tersebut. Dia juga membahayakan dirinya sendiri, sebab sejatinya ia sedang membawa dirinya ke api kekal. Maka mari kita latih diri kita untuk tidak memberikan pangkalan bagi kuasa kegelapan. Pangkalan yang dimaksud adalah selera hidup kita. Maka pangkalan itu harus kita hancurkan dan kita ubah menjadi pangkalan Tuhan. Kita tidak lagi berselera dengan dunia. Selera kita hanya Tuhan. Itu sama artinya hanya Tuhanlah yang bisa membahagiakan hidup kita. Mengubah selera hidup itu tidak mudah, karena orang tidak bisa baik mendadak, namun juga tidak bisa jahat mendadak. Kalau tiap hari mendengarkan firman, ke gereja, berdoa, maka barulah membuat orang takut berbuat dosa. Semua lewat proses. Selera jiwa kita juga begitu. Kita tidak bisa membutuhkan Tuhan mendadak. Membutuhkan Tuhan itu harus lahir dari pergaulan kita dengan Tuhan setiap hari, sampai kita bisa berkata, "Jangan tinggalkan aku, Tuhan." Jangan waktu di dunia kita berkata, "Kalau mau tinggalkan aku, silahkan Tuhan. Tuhan ada, Tuhan tidak ada, masa bodoh." Tetapi waktu di ujung maut, kita berkata, "Jangan tinggalkan aku, Tuhan." Itu namanya kurang ajar, curang. Karena dengan begitu kita menganggap Tuhan itu murahan. Kita tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Padahal kita itu dilibatkan dalam proyek besarnya Tuhan. Ada rencana Allah yang harus kita selesaikan. Hal itu bukan hanya menyangkut nasib kekal kita masing-masing, tetapi juga menyangkut nasib banyak orang. Proyek itu adalah menghidupkan Allah dalam hidup kita, baik secara komunitas maupun secara individu. Secara pribadi, kita menghidupkan Allah dalam hidup kita masing-masing. Secara komunitas, kita menghidupkan Allah dalam hidup bersama, menjadi satu gerakan untuk mengubah dunia, mengubah masyarakat. Dan itu harganya sangat mahal, tetapi harus dilakukan. Harganya adalah segenap hidup. Maka hanya orang yang rela kehilangan seluruh hidupnya yang dapat menghidupkan Allah dalam hidupnya. Namun saudara,
kita harus jujur akui dan tak dapat disangkal bahwa dalam banyak gereja, di banyak komunitas Kristen, juga dalam hidup kita, seakan-akan Allah mati, seakan-akan Allah tidak ada. Apa buktinya? Buktinya banyak orang masih takut menghadapi masalah, masih takut mati, dan masih berani berbuat dosa. Bukti lainnya, mereka tidak ikut terlibat dalam menyelamatkan manusia lain, atau tidak ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan guna meneruskan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Dengan demikian, Tuhan yang sering kita bicarakan hanya sebatas teori, bukan Tuhan yang ada dan hidup. Padahal Allah itu ada dan hidup. Jejaknya dalam perjalanan hidup bangsa Israel sangat nyata. Alkitab juga mencatat hal-hal yang terkait dengan tempat dan kejadian yang menjadi bukti nyata atas kehadiran Allah. Contohnya yang terjadi pada zaman sebelum pembuangan, yaitu bagaimana imam berdiri di tempat yang tinggi, mengangkat tangan, korban persembahan dibakar, membumbung tinggi asapnya. Lalu sekelompok suku Lewi menyanyikan pujian sebagai choir. Itu bukan dongeng, juga bukan fantasi. Jadi mereka mengadakan seremonial kepada Elohim Yehova dengan luar biasa. Mereka begitu menghormati Bapa. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Kadang kita datang terlambat. Pemain musik juga baru latihan beberapa menit sebelum ibadah. Sadar enggak kalau kita sedang mempersiapkan satu ibadah kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia? Mari, jangan mematikan Allah. Sebaliknya, kita belajar menghormati Dia. Kita menghidupkan Allah di dalam hidup kita. Jangan ada yang main-main. Persiapkan semua dengan baik. Hiduplah dalam kekudusan. Ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang membelah Kolsom, yang merobohkan tembok Yeriko, Allah yang mengeringkan Yordan, Allah yang tidak berubah, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau Allah kita hidupkan, maka kita menemukan harta yang lebih dari segala kekayaan. Mestinya tidak berlebihan. Tujuan kita satu-satunya adalah menghidupkan Allah dalam hidup kita. Artinya mengalami Tuhan yang oleh karena perjumpaan itu Ia mendidik kita, sehingga kita bisa mengenakan hidup Tuhan Yesus dan berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Maka saudara, carilah Tuhan. Duduklah diam di kaki Tuhan. Hayati betapa Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Bangun pagi untuk berdoa. Dan jadikan doa pagi bukan kewajiban, melainkan kebutuhan. Hayati betapa terhormatnya kita diperkenan mempercayai Dia, diperkenan untuk melayani Dia. Itulah saudara, langkah menghidupkan Allah. Jangan kehilangan kesempatan. Uang bisa dicari, kesempatan tidak bisa dibeli. Amin. Tuhan Yesus memberkati.